Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita tidak melanjutkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi kita sebagaimana biasa Sabtu kelima materi tematik, materi bebas. Baik, kita akan membahas tentang salah satu problem yang paling sering dibicarakan. Problem apa itu? Yaitu problem korupsi. Benar nggak Pak? Problem yang paling sering dibicarakan dan paling membingungkan solusinya. Pada pagi ini kita akan membahas perbandingan antara pencurian dengan korupsi, karena dalam Islam ada dua tema ini, ya. Bagaimana Islam mengatasi pencurian dan bagaimana Islam mengatasi masalah korupsi. Kita termasuk malu. Kenapa malu? Karena negara yang mayoritas muslim itu justru tingkat korupsinya sangat tinggi. Sebaliknya, negara bahkan dengan sistem yang pejabat-pejabatnya bukanlah muslim dan sistemnya juga bukan Islam, tetapi malah korupsinya bisa ditekan. Apa yang menjadi pembeda? Apa yang menjadi masalah? Kenapa bisa seperti itu? Baik, kita akan membahas dua hal, yaitu as-sariqah, pencurian, dan yang kedua adalah korupsi atau al-ghulul, dan bagaimana Islam memandang dua persoalan ini. Jamaah sekalian, Islam memberikan hukuman yang sangat tegas kepada pencuri, karena memang pencurian itu adalah salah satu problem lintas zaman. Sampai kiamat nanti problem pencurian itu nggak akan pernah hilang. Sebagaimana problem tentang perzinaan, kemudian pembunuhan dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis kriminal yang sudah melekat pada sejarah manusia. Gak mungkin bisa hilang sama sekali. Bahkan kita bisa saksikan pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat, itu ternyata ada kasus perzinaan. Walaupun kemudian yang bersangkutan mengaku dan minta dihukum. Yang kita ambil adalah bahwa sesuci itu masyarakatnya, dipimpin Nabi di zaman Nabi, terdiri dari para sahabat radhiyallahu anhum. Toh meskipun demikian masih ada kasus perzinaan, masih ada kasus pencurian, masih ada kasus orang yang kalau sekarang narkoba, ya, walaupun bentuknya berbeda. Dengan demikian, ini penyakit adalah penyakit yang
kita tidak bisa mengatakan misalnya ada orang beranggapan tegakkan khilafah maka semuanya selesai. Nggak bisa begitu. Itu apa ya, pembohongan publik, bahwa nggak bisa penyakit itu dihilangkan, itu nggak bisa. Bahwa diupayakan dengan sistem itu mengatasinya dengan maksimal itu memang bisa, tetapi menghilangkannya tidak mungkin. Jadi jamaah sekalian, kita mulai dari pencurian. Dalam bahasa Arab adalah sariqah. Dan dalil yang paling dalil yang paling sering kita dengar tentang masalah pencurian adalah dalam surat Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas apa yang dia lakukan dan sebagai hukuman dari Allah SWT. Perspektifnya dua, balasan atas apa yang dia lakukan karena dia merugikan orang. Yang kedua itu adalah sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Ujung dari ayat ini menarik. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Saat Allah memerintahkan memotong tangan pencuri, itu Allah menyebut dirinya dengan kalimat maha bijaksana. Berarti kalau orang mengkritik hukuman itu, berarti kebalikannya, berarti dia tidak bijaksana. Orang Allah yang menurunkan hukum ini bilang sendiri Allah itu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana, bahwa dipilihnya hukuman potong tangan itu adalah sudah melalui pertimbangan yang paling bijaksana menurut penilaian Allah. Kalau Allah yang maha tahu, pencipta manusia, mengerti rahasia paling rahasia dari manusia, paling ngerti tentang rahasia nafsu manusia, rahasia hati manusia, karena Allah penciptanya, lalu menyebutkan bahwa hukuman potong tangan adalah cerminan dari kemahabijaksanaan Allah, berarti yang mengkritiknya, yang menolaknya, yang tidak mau menerimanya, itu menjadi kebalikannya. Berarti dia pasti dilandasi oleh pertimbangan yang tidak bijaksana, pasti berat sebelah, pasti tidak adil. Nah, ini menarik sekali ya. Ayat yang menurut orang-orang pembenci syariat Islam akan mengatakan ini adalah salah satu dari fakta hukum Islam yang mengerikan, yang tidak lagi cocok dengan alam modern. Nah, ini langsung seolah-olah Allah sudah tahu akan ada orang-orang yang mengkritisi hukum ini kelak. Allah sudah siapkan jawabannya. Azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Coba renungkan ulang. Kalau kamu renungkan ulang dengan seksama, benar-benar objektif, pasti akan menyetujui hukuman ini. Kenapa? Dari semua pilihan inilah yang paling bijaksana. Baik jamaah sekalian, kemudian urutan yang ada dalam ayat ini seringkali diperbandingkan oleh para ulama tafsir dengan ayat yang berbicara tentang zina. Ketika bicara pencurian, itu didahulukan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Giliran masalah perzinaan didahulukan az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kata para ulama tafsir di dalam hikmah kenapa urutan ayatnya bertolak belakang, pencurian didahulukan laki-laki sedangkan zina didahulukan perempuan. Ini ada kaitannya dengan naluri laki-laki dan perempuan. Jemaah sekalian, kalau laki-laki tidak punya duit, kepepet urusan ekonomi, itu pikirannya, idenya itu apa?
idenya merampok, Pak. Bener nggak? Anaknya merengek minta sepeda, ya udah keliling malam-malam cari sepeda yang berarti apa? Otak laki-laki itu kalau kepepet larinya mencuri. Makanya dia didahulukan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Beda lagi dengan zina, Pak. Otak perempuan kalau kepepet apa yang terfikir? Menjual dirinya. Benar nggak? Menjual dirinya. Nggak mungkin otak perempuan kok kepepet masalah ekonomi kemudian dia pengen mencuri, itu jarang sekali. Itu 1001 lah. Ya. Tetapi yang umum adalah laki-laki kalau kepepet larinya mencuri, kalau perempuan kepepet larinya menjual diri. Itulah makanya disebut duluan di dalam ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki maka pukullah 100 kali pukulan. Nah, ini juga sama, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Kemudian jamaah sekalian, apa definisi mencuri? Definisi mencuri yang berimplikasi pada potong tangan itu definisinya ketat. Definisinya ketat. Yaitu apa? Akhdhu mukallafin malan muhtaraman mamlukan lil ghair balaghan nisab wa akhrajahu min hirzihi khufyatan wa biduni syubhatin lahu fihi. Definisinya cukup panjang, yaitu apa? Seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang terkena beban hukum, bukan anak-anak, bukan orang gila. Terkena beban hukum, bukan orang yang sedang orang mabuk kena beban hukum enggak? Kena. Misal orang mabuk sholatnya sah enggak? Tidak sah, karena dia tidak bisa memahami apa yang dia baca, maka sholatnya tidak sah. Tetapi apakah gara-gara sholatnya tidak sah maka kemudian kewajiban sholat diangkat? Tidak. Berarti apa? Orang mabuk itu masih masuk kategori mukallaf, orang yang terkena beban hukum. Sama dengan orang mabuk yang menceraikan istrinya, itu sah atau batal? Itu sah. Kenapa? Mabuk adalah sesuatu yang dia bikin sendiri, maka implikasinya dia tanggung. Beda dengan orang yang misalnya ada beban masalah yang begitu berat sampai-sampai pikirannya terganggu, seperti terganggunya orang yang sedang mabuk. Ini beda, bahwa datangnya penyakit itu adalah karena takdir, bukan karena dia minum sendiri. Baik, jadi yang bisa dipotong tangannya adalah mukallaf, yaitu orang yang terkena beban hukum, yang pasti usianya sudah balik dan dia berakal. Kemudian yang kedua, dia mengambil harta, bukan baru proses atau baru rencana. Dia sudah benar-benar ada fakta mengambil harta. Kemudian harta yang diambil itu haruslah harta malan muhtaraman, harta yang memiliki kehormatan. Kenapa diistilahkan seperti itu? Karena memang ada harta yang tidak memiliki kehormatan karenanya tidak punya nilai secara ekonomi. Contohnya apa? Minuman keras. Minuman keras yang merek-merek dari barat itu, dari Eropa ya. Satu botol itu bisa berapa, Pak? Ada yang pengalaman? Kali ada yang pengalaman, oh pernah, harganya, anggaplah misalnya ada yang sampai harganya karena begitu langkanya produk itu sampai 5 juta per botol. Nah, itu apakah harta yang memiliki kehormatan? Tidak, karena dia haram.
karena haram maka nilainya nol, tidak punya kehormatan. Sama dengan babi. Babi itu meskipun laku dijual tetapi menurut Islam nilainya nol, tidak bisa dijadikan agunan. Agunan kok barang haram, enggak bisa. Karena apa? Berarti agunannya nol. Kalau dia mencuri sebotol minuman keras produk dari Eropa yang sangat mahal, meskipun nilainya sangat tinggi, dia tidak terkena potong tangan. Kenapa? Karena harta yang dia curi bukan harta yang punya nilai kehormatan, tetapi harta haram. Kemudian yang berikutnya definisinya adalah dimiliki oleh orang lain. Orang lain di sini adalah untuk membedakan harta yang dimiliki orang tua sendiri. Kenapa? Ada syubhat. Si anak masih punya unsur kepemilikan dari harta orang tuanya. Maksudnya dia kan calon pewaris, hidup di situ, pernah bantu juga orang tuanya. Jadi memang ada syubhat. Atau anak atau orang tua mencuri harta anaknya, atau istri mencuri harta suaminya, suami mencuri harta istrinya. Jadi ini harus dimiliki oleh orang yang tidak ada hubungan, tidak ada syubhat. Kemudian yang berikutnya adalah mencapai nisab. Mencapai nisab. Nah, berapa nisabnya? Nisab pencurian menurut para ulama adalah, ya kesimpulan para ulama adalah 1/4 dinar emas. Kita tahu dinar emas itu adalah seberat 4/4 gram logam mulia, 4,25 gram logam mulia. Sekarang harga emas berapa, Pak? Ya anggaplah kita ini kan cuma mengada-ada ya. Anggaplah kita ambil harganya 2,5 1 gram. 2,5 1 gram. 1 dinar kan berarti dikalikan 4 karena 4/4 ya. Sebetulnya yang gampang itu 2 juta, yang gampang 2 juta ya. 2 juta berarti kalau 4/4 berarti harganya berapa? 2 juta kali 4 ditambah 500 berarti 8.500.000 dibagi 4 berarti berapa itu? 2 juta 100, ya kira-kira segitulah. Berarti apa? Nisabnya untuk rupiah hari ini misalnya dengan asumsi emas adalah 2 juta per gram adalah sekitar 2 juta 100-an atau 150-an lah ya, 2 juta 150-an dengan asumsi harga 2 juta. Artinya kalau dia mencurinya cuma 2 juta belum kena potong tangan. Mencurinya cuma 1,5 juta belum terkena potong tangan. Tapi kalau mencurinya sudah nilainya baik berupa uang atau barang dengan nilai itu, maka dia terkena nisab. Berarti sudah sampai nisab. Baik. Kemudian harta yang dicuri itu adalah tersimpan dengan baik. Bagaimana maksud tersimpan dengan baik itu? Diletakkan di rumah, rumahnya dikunci. Maling itu merusak pintu atau merusak jendela dan masuk mengambil barang itu. Berarti apa? Sudah tersimpan dengan baik. Atau diletakkan di brankas, itu lebih baik lagi. Atau di tempat apapun yang memang dia berusaha untuk melindungi. Bukan misalnya ditaruh di rumah tetapi pintunya kebuka. Ini nggak bisa dipotong tangannya. Ditanya sama hakim, kamu waktu mengambil barangnya gimana kondisi rumah itu? Lah rumah itu pintunya kebuka, Pak. Makanya saya lihat barang itu, makanya saya tertarik, ya udah saya ambil aja. Itu nggak bisa dipotong tangannya. Kenapa?
barang itu tidak tersimpan dengan baik. Ini definisi fikih yang nanti implikasinya pada potong tangan, karenanya nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Kamu kan mencuri, tahu nggak itu punya orang? Ya tahu, cuman masalahnya si pemilik tidak menyimpannya dengan baik. Apa buktinya? Taruh di rumah, rumahnya pintunya kebuka atau tidak terkunci, berarti dia menyimpannya tidak dengan baik. Kemudian mengambilnya secara rahasia, diam-diam. Nah, nanti ada pembanding. Bagaimana kalau mengambilnya terang-terangan? Itu tidak dipotong tangannya. Aneh ya? Mengambil terang-terangan malah nggak dipotong. Nah, ini fikih ya. Ini udah rumusan para ulama. Ini kesimpulan dari ayat maupun hadis dan praktek yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini bukan kesimpulan saya, tapi saya hanya mengambil. Jadi mengambilnya harus secara diam-diam, tidak diketahui oleh pemilik. Kalau nanti mengambil secara terang-terangan, nanti beda lagi kategorinya. Kemudian tidak ada syubhat. Apa di antara bentuk syubhatnya? Bentuk syubhatnya adalah misalnya, oh ternyata harta yang diambil itu harta orang yang punya kemitraan bisnis misalnya. Ada syubhat. Atau yang kedua, ternyata dia dipaksa karena terlilit hutang. Dipaksa oleh orang yang memberikan hutang, harus dapat, jatuhnya kepepet. Demikian pula dengan orang yang misalnya kesulitan untuk makan, ya, tidak punya apa-apa, dia kelaparan, maka dia mencuri. Itu namanya ada syubhat. Karena itu di dalam prinsip hukum pidana dalam Islam itu ada kalimat tudra'ul hudud bisyubuhat. Hukuman yang bernama hudud, hudud itu yang definitif, seperti potong tangan, dicambuk 100 kali dan sebagainya, itu namanya hudud. Nah, tudra'ul hudud bisyubuhat. Hukuman pidana yang disebut hudud itu harus dibatalkan kalau ada syubhat. Masih ada ketidakpastian. Ya. Karena itu Karena itu ketika orang dipotong tangannya itu benar-benar dia terbukti secara meyakinkan berhak untuk dipotong tangannya. Tidak ada syubhat. Kalau nanti masih ada syubhat, hisabnya nanti terkena kepada siapa? Yang memberikan hukuman. Baik jemaah sekalian, kemudian dia apakah masih diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dicuri ketika dia dipotong tangannya? Masih harus mengembalikan enggak? Jawabannya masih harus mengembalikan. Kenapa? Karena dia telah bukan berarti dipotong tangannya menjadikan harta yang diambil menjadi halal, enggak ada kaitan. Kenapa? Itu harta milik seseorang, maka menjadi haknya barang itu kembali. Ketika yang mencuri dipotong tangannya, kalau seandainya tidak diwajibkan untuk mengembalikan, berarti si pemilik barang dipaksa untuk menerima kerugian itu. Ya nggak bisa. Dalam Islam semua itu diberikan haknya secara adil, ya. Jadi hukuman itu bukan menghilangkan keharusan dia mengembalikan apa yang dia curi. Kemudian jamaah sekalian, tadi kan ada kalimat di dalam ayat, potonglah tangan keduanya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Pertanyaannya adalah, perintah ini ditujukan kepada siapa yang harus melaksanakan perintah ini?
Jawabannya apa? Jawabannya adalah ulil amri. Orang yang punya kekuasaan dan kedaulatan. Dan dalam melaksanakan ini dibingkai oleh prinsip di dalam Islam, yaitu sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang, tinggalkan titik. Apa yang aku larang, tinggalkan titik, enggak ada komanya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan, laksanakan sesuai kemampuan. Kenapa beda, Pak? Larangan titik enggak pakai koma, giliran perintah masih koma. Sesuai kemampuan. Kenapa dibedakan dalam Islam? Jawabannya adalah bahwa meninggalkan larangan itu tidak perlu waktu, tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga. Karenanya tidak ada komanya, langsung titik. Pokoknya tinggalkan. Misalnya apa? Jangan mencuri. Emang kalau enggak mencuri itu kita perlu waktu? Emang kalau tidak mencuri kita mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya? Enggak. Meninggalkan ya sudah. Hanya perlu niat untuk tidak melakukan. Karena itu langsung titik. Dianggap semua orang berarti mampu. Semua orang sama pasti mampu karena meninggalkan. Berbeda dengan laksanakan. Laksanakan kan pertanyaan, apa yang harus dilaksanakan? Misalnya sholat, kan harus ada waktu yang dikeluarkan, perlu ada tenaga, perlu ada kemampuan. Makanya sholat nanti ada tingkat-tingkat. Kalau tidak mampu melakukannya secara normal berdiri, berarti boleh melakukannya dengan duduk. Itu namanya prinsip sesuai kemampuan. Pertanyaannya adalah, ulil amri di negeri kita punya kemampuan enggak untuk melaksanakan hukum ini? Jawabannya tidak punya kemampuan. Baik karena terhalang oleh peraturan maupun terhalang oleh situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan. Semua elemen yang melingkupinya itu menghalanginya untuk melaksanakan hukum Allah ini. Belum lagi dikaitkan sama apakah ulil amrinya punya keinginan atau tidak lah. Kombinasinya makin banyak. Apakah punya keinginan? Oh, ternyata memang belum paham, tidak ada keinginan. Yang kedua, secara peraturan mengizinkan enggak? Tidak mengizinkan. Yang ketiga, sosial masyarakat sudah menerima apa belum? Jadi semua pertimbangan itu sampai pada kesimpulan ini pada tingkat belum mampu melaksanakan. Karena itu kita tidak perlu merasa berdosa. Kenapa? Karena kita bukanlah pemimpin yang kemudian terpanggil untuk melaksanakan perintah ini, dan karena situasi dan kondisinya memang belum memungkinkan. Yang salah adalah ketika meridhoi bahwa ini adalah sesuatu yang lebih ideal dibanding hukum Allah ditegakkan. Nah, ini yang salah, ya. Itu akan terkena hisab nanti. Kalau sampai di hatinya ada perasaan bahwa ini lebih baik, lebih manusiawi, lebih ideal, lebih bijaksana untuk mengatasi masalah sosial bernama pencurian dibanding hukum Allah. Nah, ini sebuah kekeliruan yang nanti ada hisabnya. Baik jemaah sekalian, kemudian apa pembandingnya? Pembandingnya ada 3. Pertama adalah merampok atau an-nahbu. Merampok itu definisinya adalah merampas harta secara terang-terangan di depan umum. Dia dikeluarkan dari definisi mencuri. Apa yang tidak terpenuhi, Pak, dari definisi mencuri?
Yang tidak terpenuhi adalah tadi, mencuri itu haruslah dilakukan secara rahasia. Ini dilakukan secara terang-terangan. Tapi yang perlu kita tahu adalah apa dasar filosofinya. Bukannya, kalau kita analisa secara akal, bukannya yang terang-terangan itu harusnya malah yang dipotong nggak cuma satu tangan, malah dua. Apa? Karena sekaligus apa? Menghukum apa ya? Menghukum kesombongannya. Mencuri dilakukan terang-terangan itu kan seperti apa? Seperti nantang gitu kan. Nah, tetapi kenapa Islam malah mengeluarkan itu dari definisi pencurian? Apa dasar filosofinya? Dasar filosofinya adalah ketika orang mencuri secara terang-terangan atau merampok, berarti kan dilihat orang. Ketika orang-orang melihatnya, maka menjadi kewajiban orang-orang itu untuk menghentikan dia. Ketika mereka tidak bereaksi, tidak menghentikannya, maka si perampok tidak bisa menanggung seluruh beban kesalahan. Berarti beban kesalahan terbagi. Saya salah merampok, tapi mereka yang melihat tidak menghentikan saya juga salah. Maka tidak fair kalau cuman saya yang dipotong tangannya. Itu filosofinya, Pak. Dan itu menegaskan betapa pentingnya ibadah dalam Islam yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Buat apa perintah amar ma'ruf nahi mungkar kalau kemudian tidak diberi beban kesalahan orang yang melihat tapi tidak melakukan reaksi apa-apa? Berarti apa? Berarti perintah itu malah diabaikan. Nah, Islam itu kan seimbang. Perintah nahi mungkar juga harus jalan, mengatasi pencurian juga harus jalan. Makanya tidak bisa salah satu hukum diabaikan demi satu hukum, nggak bisa. Dua-duanya harus jalan. Masyarakat yang melihat tetapi tidak menghentikannya itu ikut menanggung persentase kesalahan. Karena itu yang berhak dihukum bukan hanya si perampok. Makanya menjadi syubhat, tidak 100% menanggung kesalahan. Baik, yang kedua, mencopet. Mencopet apa definisinya? Al-ikhtilas, mengambil dengan memanfaatkan kelalaian pemilik. Contoh, kita di kereta, desak-desakan, dompetnya masih ditaruh kantong belakang. Berarti apa? Lah, sudah tahu itu momen yang sangat mudah untuk dicopet, tapi kenapa masih diletakkan di kantong belakang? Ya, jadi memanfaatkan kelalaian pemilik. Kenapa dia tidak dimasukkan kategori mencuri? Sama filosofinya. Karena kesalahan tidak 100% ditanggung si pencuri. Ada unsur kesalahan dari objek, yaitu lalai. Makanya hukuman tidak diberikan secara penuh kepada pencuri. Yang ketiga, merampas. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghasbu, ghasab, yaitu menguasai harta orang lain dengan kekuatan atau ancaman. Menguasai dengan ya seperti menguasai tambang Morowali karena geng para bintang, ya, apa, jenderal berbintang, gubernur aja nggak bisa masuk. Ini kan berarti menguasai dengan apa? Kekuatan, dengan ancaman, sehingga orang-orang tidak bisa. Nah, ini di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah kesalahan tidak sepenuhnya pada si pelaku, tetapi kesalahan juga ditanggung oleh kekuasaan di atasnya. Kenapa membiarkan hal seperti itu? Kemana saja TNI-nya, kemana saja polisinya? Nah, berarti apa? Kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada pelaku semata, karena yang menanggung kesalahan rame-rame. Makanya kan seperti kasus apa? Morowali,
Itu kan nggak cuma pemiliknya yang dianggap salah, justru yang dianggap salah siapa? Justru adalah pelindungnya, bahkan mungkin sampai ke tingkat pimpinan tertinggi pada zamannya, yaitu presiden. Jadi karena itu ada unsur kesalahan orang yang ada di atasnya dan sebagainya, maka kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada si pelaku. Nah ini definisinya. Lalu kenapa mencuri dibedakan? Jawabannya adalah karena mencuri itu semua sistem sudah dijalankan dengan sempurna, tetapi masih dicuri juga. Berarti kesalahan 100% dilimpahkan kepada pencuri. Contoh tadi, barang disimpan di rumah, rumahnya sudah dikunci, bahkan jendelanya sudah dikasih teralis, semua ikhtiar untuk mengamankan sudah dilakukan. Satpamnya juga sudah ada, satpamnya dikelabui, itu gemboknya bisa dipotong, dia masih bisa bawa itu barang. Berarti apa? Ini bukan kesalahan sistem, bukan kesalahan satpam, bukan kesalahan pemilik, bukan kesalahan negara. Ini 100% adalah kesalahan pencuri. Itulah makanya dipotong tangannya. Hebat nggak hukum kita? Hukum Islam tuh Masya Allah teliti sekali, detail sekali, tidak menyisakan ruang syubhat sama sekali. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana cara menetapkan seseorang itu terbukti mencuri? Caranya ada dua. Pertama dengan pengakuan pelaku. Pelakunya ngaku seperti zaman Nabi, orang yang berzina ngaku. Yang kedua adalah kesaksian dua orang tapi harus pria. Kenapa? Dalam hukuman yang berkonsekuensi serius seperti potong tangan, seperti cambuk dan seterusnya, itu disyaratkan laki-laki. Disyaratkan laki-laki. Jadi kenapa demikian? Karena ini membutuhkan sesuatu yang bersifat akurat. Nah, dalam hukum fikih itu dibedakan. Ya, artinya begini. Kenapa kesaksian wanita tidak diterima dalam masalah-masalah hudud? Jawabannya karena wanita bisa menjadi sumber syubhat. Kan tadi prinsipnya tidak boleh ada syubhat. Kesaksian wanita itu bisa menjadi pintu syubhat. Kenapa? Karena wanita sangat dipengaruhi oleh perasaannya. Dikhawatirkan kesaksiannya tidak akurat. Karena itu tidak dipakai kesaksian perempuan dalam kasus hudud. Tapi wanitanya gelarnya doktor, gimana? Tapi wanitanya dia mimpin perusahaan. Agama kita tidak membedakan wanita itu jabatannya apa. Karena wanita tetaplah wanita, dia didominasi oleh perasaan. Jadi ini hukum secara global. Adapun kesaksian wanita itu nanti dipakai dalam kasus-kasus yang menjadi area wanita. Ya. Misalnya ada pencurian tapi kok di ruang perempuan, misalnya gitu. Lah itu baru bisa diterima karena memang laki-laki nggak ada akses di situ. Baik. Kemudian bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya adalah dengan dipotong tangannya pakai alat yang tajam seperti pedang. Di mana di bagian yang dipotong? Di bagian ruas. Ruas ini. Terlalu ke sini nggak boleh, kurang dari sini nggak boleh, pas di ruasnya. Dan kalau zaman dulu itu setelah dipotong, persis setelah dipotong itu sudah disediakan minyak mendidih, minyak panas, lalu dicelupkan bekas potongan itu ke minyak mendidih. Tujuannya apa? Ini hukuman bukan untuk membunuh. Makanya aliran darahnya harus dihentikan.
Dan cara pada zaman dahulu menghentikan aliran darah adalah dengan menggorengnya. Berarti 2 kali Pak hukumannya ya. Orang bayangin itu aja udah naudzubillah, enggak kan gitu ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang langsung dokter bertindak cepat, diikat, kasih apalah untuk menghentikan darah itu supaya tidak menimbulkan kematian, karena hukuman ini bukan untuk membunuh. Lalu yang dipotong tangan yang mana, kiri atau kanan? Dalam fikih disebutkan tangan yang dipotong adalah tangan kanan. Lalu bagaimana kalau yang bersangkutan masih mengulanginya? Yang dipotong kemudian adalah kaki kiri, bukan tangan lagi. Ntar gak bisa melakukan apa namanya, dia menjadi disabilitas, terlalu disabilitas, tidak bisa melakukan yang perlu dilakukan ya. Misalnya untuk bersuci, untuk apa, jadi tetap dipertimbangkan itu. Tapi rasa-rasanya kalau sudah sekali masa masih mengulang ya. Ya tetap dalam fikih itu enggak perlu ada asumsi kemustahilan, karena dunia itu penuh dengan kemungkinan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah korupsi, ghulul. Nah, apa definisi ghulul, korupsi? Adalah akhdhu syai'in minal ghanimati qabla qismatil imam. Mengambil harta ghanimah, rampasan perang, sebelum dibagi. Berarti masih dikumpulin nih di tengah-tengah pasukan ya. Nah ketika ada yang lengah, ambil, masukin kantong. Ini berarti ghulul. Awalnya ghulul adalah untuk kasus pencurian ghanimah awalnya. Tapi kemudian dalam pemakaian dengan perkembangan zaman itu kemudian definisinya diperluas, yaitu apa? Ma yu'khadhu an tariqil khiyanati minal mal. Apa yang diambil dari harta secara khianat. Maksudnya apa secara khianat? Secara khianat itu maksudnya harusnya dia itu menjaga amanat itu, tapi dia mengkhianatinya. Contoh, orang yang digaji dijadikan sebagai bendahara, maka uang ada di tangan dia karena dia mendapat amanat untuk itu, tetapi dia malah mengambilnya, mengkhianati amanat itu. Nah, ini kemudian definisinya diperluas menjadi apa? Istilah di zaman kita disebut dengan korupsi, tetapi zaman Nabi kan belum ada istilah itu. Maka istilah yang mirip dengan korupsi pada zaman Nabi adalah ghulul. Ayatnya adalah dalam surat Ali Imran 161. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Tidak mungkin dan tidak patut bagi seorang nabi untuk melakukan ghulul atau melakukan korupsi. Wa may yaghlul, dan siapa yang melakukan korupsi, ya'ti bima ghalla, dia akan mendatangkan apa yang dia korupsi pada hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap orang akan diberikan balasan atas apa yang dia usahakan tanpa dizalimi sedikit pun. Jamaah sekalian, dalam hadis diterangkan penjelasan dari kalimat akan mendatangkan apa yang dia korupsi. Dalam hadis Nabi menjelaskan, hadisnya panjang saya tidak bacakan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi gini, Nabi memberikan pernyataan, siapa yang korupsi, korupsinya onta, maka nanti di akhirat dia akan memanggul onta itu. Siapa yang korupsinya sapi, maka dia akan memanggul, bukan memanggil ya, memanggul di atas pundaknya sapi itu. Kalau kambing berarti dia manggul kambing. Lah yang problem itu kalau korupsinya jalan raya bagaimana? Orang zaman sekarang korupsinya itu udah beda lagi. Zaman dulu kan paling onta, sapi, kambing ya, atau emas, barang-barang yang. Lah sekarang korupsinya, Masya Allah, itu nikel misalnya kan gitu ya,
Itu berapa ribu ton itu nanti akan dipanggul, digotong begini, dan meminta tolong kepada Nabi, ya Nabi tolonglah bebanku berat sekali. Maka Nabi akan menjawab nanti di akhirat, kan aku sudah ingatkan jangan korupsi, kamu masih korupsi. Nah, yang menarik jamaah sekalian, ayat ini kan membicarakan tentang Nabi ditiadakan kemungkinan melakukan korupsi. Di dalam sabab nuzul ayat ini itu ada beberapa versi, tapi kita ambil salah satu versi. Versinya adalah yang dianggap paling mungkin adalah ketika perang Badar. Perang Badar itu kan orang Quraisy kan kalah ya. Nah, otomatis banyak harta rampasan perang. Nah, ada satu barang yang dicari nggak ada sebelum dibagi itu. Maka orang-orang kemudian mungkin diambil Nabi. Kalimat itu apakah menuduh Nabi jahat? Tidak. Sebetulnya itu kan tradisi masyarakat zaman dulu. Namanya panglima perang itu sebagai apa? Ya kalau dapat rampasan perang dialah yang paling milih duluan kan gitu ya. Barang apa yang paling dia sukai dia ambil ya, karena memang dia panglimanya, dia yang seolah-olah pemiliknya. Prajurit itu ya cuman ngikut aja, dibagi ya syukur, kalau enggak ya enggak bisa protes kan gitu. Jadi konteks kalimat itu bukan menuduh Nabi jahat, tetapi mungkin dilandasi pikiran bahwa pada zaman itu namanya panglima itu berhak mengambil. Makanya mereka menyangka mungkin diambil Nabi. Tetapi menurut pandangan Allah, kalimat itu kan perlu dibantah. Makanya dibantah oleh ayat ini. Tidak mungkin dan tidak patut bagi Nabi untuk melakukan ghulul atau korupsi. Mana mungkin dadanya saja 2 kali dicuci pakai air zam-zam oleh malaikat, kok masih kepikiran untuk mencuri? Nggak mungkin, maksum. Mana mungkin Nabi kok masih kepikiran untuk ya melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran serius? Ya, nggak mungkin. Berarti apa? Ditiadakan. Sehingga apa jemaah sekalian? Alhamdulillah ayat ini terbukti sampai hari ini. Narasi yang menyerang Nabi Muhammad tidak ada satupun narasinya tentang korupsi. Paling-paling narasi yang menyerang Nabi itu apa? Nabi penyuka anak-anak. Benar gak? Nabi haus seks. Kenapa? Itu buktinya. Tidak puas dengan satu wanita, istrinya sampai 9. Narasi-narasi yang menyerang Nabi itu banyak, tetapi tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam yang menyerang Nabi dengan narasi korupsi. Alhamdulillah. Di mana kita prihatin hari ini ada ormas besar dapat serangan dengan narasi, iya kan? Jadi ormas dengan logo tambang ternyata mendapat problem dari tambang. Itu guyonan di mana? Di medsosnya begitu. Ya, kita tidak mendiskreditkan, kita tidak merendahkan, karena semua manusia berpotensi melakukan kesalahan. Tapi ini menjadi pelajaran penting bahwa Islam itu harusnya bersih. Nabi kita itu diselamatkan oleh Allah dari kemungkinan mendapat tuduhan narasi korupsi. Karena itu umatnya juga harus begitu. Jangan sampai kita mendapatkan serangan narasi yang berkaitan dengan korupsi. Makanya misalnya ada pejabat yang bersih, ya, itu bagus itu. Ya. Kalau pejabat itu diserang dengan narasi korupsi, tapi malah mental, karena apa? Nggak bisa membuktikan, hanya tuduhan-tuduhan semata. Baik. Nah, kenapa korupsi tidak dihukum seperti pencuri, dipotong tangannya? Jawabannya apa? Kembali ke filosofi tadi. Kenapa korupsi kok nggak dipotong tangannya, padahal yang dicuri lebih-lebih? Apa jawabannya?
Jawabannya adalah dia tidak bisa masuk kategori pencurian. Kenapa, Pak? Karena dia tidak mengambil harta orang, tetapi dia adalah orang yang berkhianat, dan kesalahannya tidak sepenuhnya ada di pundak dia, tetapi itu bagian dari kesalahan atasannya, bagian dari kesalahan organisasinya. Kenapa tidak melakukan pencegahan yang lebih baik? Nah, itu berarti apa? Intinya begini dalam Islam itu jamaah sekalian. Kalau kesalahan tidak bisa dibebankan kepada si pelaku semata, maka si pelaku tidak bisa dihukum secara definitif dengan hudud ini. Seperti sekarang misalnya, presidennya aktif, tambang-tambang ilegal diberantas. Itu kan pengusaha-pengusaha tambang ilegal kan ketakutan. Yang korupsi-korupsi diseriusi misalnya, diadili, itu juga orang akan takut dengan korupsi. Pemimpinnya juga memberi contoh, tidak melakukan korupsi. Jadi korupsi itu memang obatnya bukan setiap pelaku dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia tidak sepenuhnya menanggung kesalahan itu. Ini adalah kesalahan jamaah. Lah kalau kesalahan jamaah dipotong tangannya, ya bisa nggak ada yang jadi pejabat, dan bisa jadi yang dipotong termasuk adalah siapa? Pimpinan tertinggi, karena itu mata rantai kesalahan, semuanya ikut menanggung kesalahan itu. Jadi dalam Islam, apakah dengan demikian korupsi tidak ada hukuman apa-apa? Jawabannya ada hukumannya, tapi masuk kategorinya adalah ta'zir, bukan hudud. Apa bedanya hudud dengan ta'zir? Kalau hudud itu adalah definitif, seperti potong tangan, cambuk dan sebagainya. Sedangkan ta'zir itu adalah hukuman yang bentuknya, besarnya, lamanya itu semua diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Kesalahannya mungkin sama, tetapi takzirnya bisa jadi beda. Kenapa? Karena hakim melihat latar belakang orang yang bersangkutan. Orang ini sebetulnya cuma kepleset, ya udah hukumannya ringan. Orang ini disebut dengan residivis, sudah berulang-ulang, hukumannya bisa lebih berat. Jadi hukuman itu enggak cuma berlaku di fikih Islam ya, itu juga berlaku dalam sistem hukum di kita sekarang ya. Residivis itu hukumannya bisa lebih tinggi daripada orang yang baru pertama dan kooperatif. Banyak pertimbangan yang membuat hukuman itu bisa menjadi lebih ringan. Nah, jadi diberikan takzir. Takzirnya apa? Takzirnya bisa penjara. Penjaranya berapa lama? Bisa 5 tahun, bisa setahun, bisa 10 tahun. Itu semua tergantung kebijaksanaan. Kemudian yang juga pernah dilakukan Nabi adalah Nabi menolak mensolati jenazah yang terbukti melakukan ghulul. Para sahabat mengabarkan, ya Rasulullah fulan meninggal, minta Nabi ikut menyolati. Nabi bilang, solatilah sama kalian. Nabi tidak mau nyolatin. Mereka heran, ya Rasulullah dia orang begini-begini, testimoni kebaikan-kebaikannya. Nabi kemudian mengatakan tidak, dia telah melakukan ghulul. Nah itu bisa dipakai untuk Amirul Mukminin ya, ulil amri. Dia bisa menolak untuk ikut menyolati sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku korupsi. Kemudian yang ketiga, pada zaman Nabi orang yang korupsi ghanimah itu kemudian dibatalkan status syahidnya. Ada orang yang meninggal, teman-temannya mengatakan, Masya Allah dia mendapat rezeki mati syahid. Nabi kemudian menolak, tidak, dia masuk neraka. Pada heran, kenapa? Ternyata didapati dia melakukan ghulul atau korupsi.
Kemudian yang ada satu riwayat yang menarik terkait dengan korupsi, ya. Hadis yang berbunyi begini. Ini hati-hati, penting nih. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang laki-laki untuk menjadi amil. Laki-laki ini dari Bani Asad. Amil dalam menarik zakat. Ini MUI baru saja mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya, Pak? Rumah dan barang-barang konsumsi tidak boleh dipajaki berulang. Rumah tinggal itu tidak boleh dipajaki karena itu kebutuhan dasar. Ya, menarik. Tapi kan baru fatwa. Apakah itu nanti akan didengar oleh aparat? Ya kita nggak tahu. Atau didengar oleh para pembuat undang-undang, kita nggak tahu. Ya. Jadi Nabi menugaskan seorang laki-laki dari Bani Asad untuk dijadikan amil, penarik zakat. Setelah melaksanakan tugasnya, dia laporan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini tugas yang saya laksanakan." Diserahkan uangnya, rinciannya lah laporannya itu. Adapun ini adalah untukku karena muzakinya menghadiahkan ini untukku. Itu kalau zaman sekarang namanya apa, Pak? Itu namanya tips atau gratifikasi. Karena lihat, kasihan amilnya udah jauh-jauh ke rumah sini. Ini zakat saya ya. Ini ya buat transport lah, kan begitu ya, buat transport. Apa komentar Nabi? Yang menarik ini komentar Nabi ketika dapat laporan seperti itu. Apa Nabi bilang? Ma balu amil Nabi kemudian menyampaikan kepada orang ini, begini, kalau seandainya kamu tidak dijadikan petugas penarik zakat, kamu cuma duduk di rumah bapak ibumu, kamu dapat enggak pemberian itu? Enggak. Lah, berarti apa? Pemberian itu satu paket dengan tugas. Maka kemudian di sore harinya Nabi Muhammad langsung ceramah setelah sholat. Nabi itu kalau ada sahabat yang keliru, itu tidak pernah menyebut fulan telah melakukan begini-begini kesalahan. Enggak, ditutup namanya. Kenapa ada orang yang aku jadikan sebagai petugas zakat, lalu dia membuat laporannya dua, satu laporan zakatnya, satu laporan pemberian orangnya untuk dirinya. Bagaimana kalau dia cuma duduk di rumah bapak dan ibunya? Apakah dia akan dapat pemberian itu dari orang-orang? Tidak. Maka siapa yang melakukan itu, maksudnya mengambil yang kategorinya ini dimasukkan dalam kategori ghulul ya, korupsi, maka dia nanti di akhirat akan memanggul apa yang dia korupsi. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Bukhari. Lalu di ujung pidato itu Rasulullah menyampaikan begini, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, saksikan aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan aku telah sampaikan. Jemaah sekalian, apa yang menarik dalam bab ini? Berarti uang pemberian yang melekat pada tugas seseorang itu tidak halal baginya. Nah, tapi apakah ada solusi? Ada. Kalau dia bekerja di sebuah usaha yang dimiliki secara definitif oleh seseorang, sepanjang pemiliknya telah menghalalkan, maka itu tidak masalah. Contoh bengkel, ada yang punya enggak bengkel? Pasti ya, ada yang punya, karena enggak ada bengkel BUMN, bengkel motor BUMN enggak ada ya.
Bengkel motor ya paling milik pribadi, paling tinggi ya PT, tapi tetap ada pemiliknya. Meskipun pemiliknya rame-rame PT, perseroan. Nah, ketika usaha itu ada pemiliknya, lalu si pegawai dapat tips dari pelanggan dan pemiliknya menghalalkan, itu bisa berubah menjadi halal. Tetapi kalau pemiliknya tidak menghalalkan, berarti tetap itu haknya pemilik. Karena apa? Haknya pegawai cuman gaji. Dia tidak berhak mendapatkan yang lain. Yang problem adalah yang tidak punya pemilik. Apa contohnya? Contohnya adalah perusahaan BUMN. Apakah direkturnya berhak menghalalkan? Tidak, dia bukan pemilik, dia cuma manajer. Nah, itu problem ya. Kalau usaha yang tidak ada pemiliknya, mirip dengan zakat ini. Zakat ini kan nggak ada pemiliknya. Apakah Nabi bisa menghalalkan? Nggak bisa. Nabi bukan pemiliknya. Nabi cuma memberi tugas. Nah, tetapi ya, saya pernah menjelaskan ini, lalu ada yang tanya, Ustadz, kalau misalnya imam masjid, dia kan sudah dapat gaji dari masjid, benar nggak? Lalu masyarakat masih memberi, itu halal apa enggak? Jamaah sekalian, ini memang perlu didetailkan. Ya. Jadi yang masuk kategori korupsi adalah kalau orang memberi benar-benar melekat, ada kaitannya sama jabatan dan tugasnya itu. Tetapi kalau itu tidak melekat, itu tidak masalah. Contoh nih, misalnya ada orang pengen ngasih sedekah. Coba orang lebih milih mana? Ngasih sedekah pengamen, tatoan, rambutnya gondrong, masih muda, kelihatan wajahnya kucel, nggak pernah sholat, ataukah ketika ingin bersedekah nyari orang yang kira-kira sedekahnya itu akan dipakai di jalan kebaikan, imam masjid. Berarti dia memberi imam masjid itu karena imamnya atau karena kesolehannya? Nah itu. Jadi kalau orang itu memberi karena melihat kondisinya memang layak menerima sedekah, dan memang ini adalah sedekah yang lebih lebih nyaman di hatinya karena dipastikan akan dipakai untuk kebaikan. Berarti apa? Pemberian itu nggak ada kaitannya sama jabatannya. Tetapi yang problem tuh gini Pak, misalnya wali murid memberi kepada guru wali kelas ketika pembagian rapat. Itu menjadi syubhat. Itu menjadi syubhat. Kenapa momennya kok ketika bagi rapot? Sebetulnya nggak ada masalah dia memberi, tetapi di luar momen itu. Karena apa? Melihat guru itu, ya Allah, kontrakannya sederhana sekali, anaknya banyak, kelihatan miskin. Artinya apa? Secara pandangan mata memang dia layak untuk diberi. Jadi memberinya bukan karena urusan rapot, memberinya bukan karena dia guru anak saya, tapi karena apa? Saya melihat dia berhak mendapat pemberian, dan saya tahu dia orang baik, maka saya merasa nyaman memberi dia. Itu berarti apa? Enggak masalah. Tetapi tadi mengambil zakat di saat bersamaan dikasih uang juga, ini kan menimbulkan apa? Loh, ini berarti ada keterkaitan. Kenapa itu harus dicegah? Sebab kalau itu tidak dicegah, bisa jadi ada main mata. Hitung-hitungan zakatnya akhirnya dikurang-kurangi. Kenapa? Supaya dapat tips lebih besar. Ya udah, Bapak seharusnya zakatnya sekian. Ini saya korting dah lah. Hak mengkorting itu hak siapa? Bukan haknya amil untuk mengkorting, nggak ada dia. Makanya itu dimasukkan Nabi dalam kategori itu, bisa masuk kategori ghulul ya. Jadi hati-hati
Jangan sampai mengambil pemberian. Sama dengan tukang bengkel. Tukang bengkel kalau kita ngasih ketika dia sudah pulang di rumah nggak ada masalah. Tetapi ngasihnya kan setelah benerin motor kita. Bener nggak? Jadi sudah bayar biaya servis masih juga memberi dia. Nah itu problem kalau tidak dihalalkan oleh pemiliknya. Nah, kalau BUMN nggak ada jalan menghalalkan, nggak bisa, nggak ada yang bisa menghalalkan. Kerja di puskesmas nggak ada yang bisa menghalalkan, benar nggak? Kerja di puskesmas nggak ada yang bisa menghalalkan. Siapa yang menghalalkan? Karena usaha itu nggak ada pemiliknya, pemiliknya adalah negara. Nah, jadi termasuk dalam kategori ghulul atau korupsi adalah suap. Apa definisi suap, Pak? Suap itu adalah memberi dalam rangka merubah status yang harusnya tidak berhak menjadi berhak, atau kebalikannya. Contoh, secara nilai saya seharusnya nggak diterima. Berarti apa? Seharusnya saya tidak berhak. Maka saya kasih pemberian sehingga saya menjadi berhak, saya diterima. Itu namanya membalikkan kondisi yang seharusnya tidak berhak menjadi berhak dengan pemberian. Maka pemberiannya disebut suap. Yang jadi problem adalah itu aslinya kita berhak, tapi dihalang-halangi secara zalim. Itu kalau kita kasih duit suap apa tidak? Nah, keluar dari definisi, nggak masuk definisi, karena definisi aja membalikkan. Contohnya apa, Pak? Ngurus sertifikat. Standar pengurusannya adalah 1 hari tanpa pelicin apa-apa. Ternyata apa? Sengaja dilambat-lambat sampai seminggu, 2 minggu, nggak diproses-proses. Itu bukan membalikkan kondisi yang darinya kita tidak berhak menjadi berhak. Akhirnya apa? Dia terpaksa mengeluarkan uang supaya diproses. Nah ini adalah korban kezaliman, bukan suap. Kalau memang tidak ada cara untuk mengambil hak kecuali itu berarti kondisi terpaksa. Akhirnya kan tidak bisa bikin usaha. Akhirnya kan tetap dalam kemiskinan, meminta-minta misalnya, ya kan, efeknya kan kemudian begitu panjang. Jadi yang seperti itu yang disalahkan bukan yang memberi uang. Dalam kasus seperti itu yang disalahkan adalah sistem atau pejabat yang bersangkutan yang harusnya dihukum, bukan yang memberi. Ya, kita hidup di zaman yang kebalik-balik ya. Orang yang berhak malah dipersulit haknya. Dengan prinsip kalau bisa sulit kenapa dibikin mudah. Beginilah negeri antum. Bukan negeri saya. Inilah negeri antum, bukan negeri saya. Dan hati-hati dengan hal-hal yang bisa masuk korupsi ya. Korupsi yang paling dahsyat itu apa? Korupsi paling dahsyat itu adalah mengkorupsi nilai, mencuri nilai. Mencuri nilai itu gimana? Misalnya bank sentral itu, uang beredar sekian triliun diguyur pakai uang baru, akhirnya nilai uang yang beredar kan menjadi turun. Kita pegang uang angkanya sama tetapi nilainya dicuri, karena yang tadinya nilainya bisa beli apa bisa beli ya motor, gara-gara nilainya dicuri maka angka itu tidak bisa beli motor. Nah ini
pencurian yang dahsyat, paling dahsyat dalam sejarah manusia itu pencurian nilai, bukan mencuri angka. Dan itu yang bisa melakukan adalah kekuasaan. Dan yang menarik, bank sentral itu bukan milik pemerintah. Bank sentral itu milik swasta di mana-mana. Makanya dia tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Ya. Ini undang-undangnya begitu. Semua bank sentral di seluruh dunia undang-undangnya seperti itu. Ya. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini, semoga bermanfaat. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Beliau duluan yang angkat. Gimana? Hasil curian disedekahkan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya dia tidak mendapat pahala apa-apa karena dia tidak bersedekah dari uangnya sendiri. Tetapi itu masih lebih baik daripada dimakan sendiri. Iya kan? Itu masih lebih baik, tetapi kita tidak mengatakan itu menghapus dosa pencuriannya. Enggak ada Islam mengatakan itu. Dia tetap dosa dengan mencurinya itu, dan sedekahnya sama sekali tidak bernilai pahala buat dia karena dia tidak memiliki kerugian apa-apa. Uangnya uang orang, dia kasih. Loh, kerugian dia apa? Kalau dia ada kerugian baru dikasih pahala. Seperti kita sedekah, ini uang halal yang kita dapat secara halal, kita masukin kotak infak. Ada kerugian maka kita kasih pahala. Lah orang yang mencuri, ini harta orang, dia infakkan, ya itu bermanfaat untuk masyarakat, tapi buat dia tidak ada manfaatnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum. Terkait dengan hudud definitif dan curi, Pak, setelah dihukum barang yang dicuri tetap dalam putusan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Terkait dengan ulul sama dengan rumah, ada nggak kejadian gitu Pak, ulul dan hukumannya karena sudah ada nggak? Terus barang yang diambil oleh koruptor tersebut apakah dikembalikan gitu, Pak? Ya. Ya. Ketika Nabi menyampaikan itu, kemudian para sahabat yang diam-diam mengambil itu kemudian pada mengembalikan. Enggak banyak sih, ada 1-2 yang kemudian mengembalikan. Karena apa? Takut pertanggungjawaban akhiratnya. Nah, inilah kalau masyarakat itu sudah punya iman, itu koruptor itu nggak perlu dihukum. Dikasih cerita tentang hukuman akhirat aja pada mengembalikan. Nah, kemudian apa hukumannya? Saya belum menemukan oleh Nabi, ya, Nabi memberikan hukuman kepada pelaku ghulul ini. Ya. Tetapi kalau di zaman-zaman sesudahnya, di zaman Khulafaur Rasyidin, saya belum membaca terkait dokumen. Adakah mereka pernah memberi hukuman, bentuk hukumannya seperti apa? Itu wallahu a'lam, saya belum membaca. Wallahu a'lam. Yang lain cukup? Baik, jadi kesimpulannya apa? Koruptor jangankan dihukum mati, dipotong tangan saja tidak. Kenapa? Karena solusinya bukan hukumannya, solusinya adalah sejauh mana atasannya punya komitmen memberantas. Lah bagaimana korupsi nggak makin merajalela, orang KPK-nya aja yang tadinya kuat malah dilemahkan. Lah ini kan malah sinyal kuat. Berarti yang tadinya independen di bawah presiden. Lah kalau presidennya korupsi, anak buahnya yang nggak bisa ngusut. Nah, jadi ini semua adalah apa? Korupsi itu tidak bisa pelakunya saja yang dihukum. Ini adalah bagian dari sistem. Karena itu dalam Islam ayat yang melarang tentang riba, kejahatan ekonomi, itu diturunkannya di ujung kenabian, setelah kedaulatan kekuasaan Nabi begitu perkasa. Supaya apa?
ketika perintah itu turun langsung bisa dilaksanakan. Andai kan perintah ini turun di awal-awal hijrah ke Madinah, perintah itu menjadi percuma karena belum bisa dilaksanakan. Nah, itu hikmahnya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.